Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang penggunaan kabel. Jadi sangat banyak sekali terjadi ya, di lapangan itu terjadi kebakaran karena salah penggunaan kabel. Jadi begitu juga untuk instalasi begini ya, saya akan menjelaskan bagaimana sih rahasianya sampai banyak sekali rumah-rumah mewah itu, rumah-rumah yang bagus, tapi setelah beberapa tahun itu fittingnya itu tidak berfungsi ya. Lampu dari stok kontak dari saklar ke lampu itu tidak berfungsi, atau stok kontak itu tidak bisa lagi untuk mengambil arus. Jadi ada rahasia-rahasia tertentu yang sebaiknya Anda tahu ya kalau Anda ingin bikin rumah. Jadi kalau pasang instalasi, meskipun bukan bidang saya, tapi saya juga tahu ya, kalau seandainya saya tidak punya pekerjaan ya, mau kerja gitu saya juga bisa. Jadi kalau untuk rumah saya kerja sendiri. Jadi ini pengalaman saya juga akan saya ceritakan kepada teman-teman YouTube saya. Jadi pertama, banyak sekali untuk rumah-rumah tangga itu salah menggunakan kabel. Jadi ini adalah kabel 2x30 untuk pengambilan lampu dari sini. Untuk pengambilan ini hanya untuk mengambilan balon, untuk menyalakan balon. Jadi untuk balon dari sini itu kira-kira hanya maksimal ini 40 watt. 40 watt ya, jangan melebihi 40 watt. Kalau Anda melebihi 40 watt untuk menggunakan kabel ini, kemungkinan Anda bisa meleleh dan bisa menimbulkan kebakaran. Jadi banyak terjadi rumah terbakar itu karena penggunaan kabel yang salah. Penggunaan kabel yang salah, dan rata-rata orang-orang itu tidak tahu. Rata-rata orang biasa itu tidak tahu bagaimana sih kabel yang cocok, yang jelas bisa nyala gitu. Meskipun bisa nyala seketika, tapi itu akibatnya bisa kebakaran. Sama juga kabel ini ya. Kabel ini adalah kabel 2x50 ya. 2x50 ini maksimal kita bisa mengambil arus dari sini itu 80 watt. Jadi ini untuk mensetrika belum bisa ya. Belum bisa untuk mensetrika dengan kabel seperti ini. Jadi ini untuk menyalakan balon aja ya, untuk mengecas HP bisa ya, 2x50. Ini kabel yang saya satu ini paling minimal yang kita pakai ini. Untuk ini 2x75, yang sebesar ini 2x75. Jadi ini kabel yang paling minimal yang bisa kita pakai, bisa pakai mensetrika. Ini yang paling minimal, kalau bisa di atasnya ini. Untuk pakai mensetrika untuk menyalakan mesin air minimal 2x75. Jadi bisa sampai 125 sampai 200 watt. Ini paling minimal sekali. Kalau Anda mesin air Anda 200 watt, sebaiknya Anda menggunakan kabel di atas ini. Tapi sudah 200 watt agak bisa lah ini. Jadi untuk 200 watt. Jadi begitu juga kalau untuk instalasi ya, untuk instalasi lampu. Untuk teman-teman saya yang ingin membangun rumah, apalagi Anda membangun rumah permanen yang pakai apalagi di zaman sekarang rumah itu betul-betul kabel itu ditanam dan dipasang mati di dalam tembok. Jadi merek kabel itu jangan kita main-main dengan merek kabel ya. Meskipun kualitasnya bagus, tapi ada merek tertentu yang cocok untuk ditanam di tembok. Jadi kalau Anda ingin membangun rumah permanen begitu, jangan Anda percaya pada tukang instalasi itu untuk membeli kabel. Jadi sebaiknya kabel itu Anda beli sendiri. Jangan percayakan pada tukang instalasi itu untuk membeli kabel. Jadi di lapangan itu ada dua macam merek yang terkenal. Jadi ada merek Eterna dan ada merek Piscicom. Jadi itu yang banyak itu yang kebanyakan mirip Eterna, yang mirip Piscicom itu agak kurang.
Jadi antar merek Eterna dengan merek Pisicom itu ya mirip Eterna, tapi mungkin Eterna yang tertinggi, begitu juga Pisicom. Di antara di kelasnya itu adalah Pisicom yang paling bagus. Jadi mereka itu masing-masing memiliki kelebihan. Jadi kalau untuk pasangan instalasi di dalam rumah, kita tidak punya toleransi ya. Kalau Anda pemilik rumah, Anda harus membeli merek Pisicom, karena Pisicom itu tahan untuk dipelintir ya, untuk diputar ya, diputar seperti ini ya, dikupas baru diputar seperti ini. Merek Eterna itu jauh lebih bagus daripada merek. Jadi merek Pisicom itu jauh lebih bagus daripada merek merek lain untuk diputar ya, untuk diputar seperti ini ya. Manakala sambungan-sambungan itu beda banget dengan merek lain. Jadi itu rahasianya itu untuk instalasi itu. Saya juga tidak dibayar untuk bicara seperti ini, saya hanya berbicara apa adanya ya, sesuai dengan pengalaman saya. Merek Pisicom itu lebih bagus untuk diputar. Jadi untuk sambungan di dalam rumah itu jauh lebih bagus Pisicom daripada Eterna. Sedangkan Eterna itu mungkin dia menang di bentangan panjang. Jadi kalau Anda ingin tarik kabel ya, mungkin tarik kabel ke sana ada 200 meter. Mungkin itu merek Eterna lebih bagus. Tapi kalau dalam instalasi di dalam rumah, Anda menggunakan merek Pisicom. Begitu juga teman saya untuk tukang instalasi lampu. Saya ingin berharap bahwa sebaiknya ya, untuk mengambil arus yang lebih besar itu Anda siapkan pos tersendiri. Jadi di dalam rumah itu yang di dekat kilometer ada colokan, mungkin colokan seperti ini. Untuk arus-arus yang 1000 watt sudah bisa ya. Tapi kalau untuk yang industri, sebaiknya Anda menggunakan yang Panasonic itu ya, yang colokan langsung itu, yang pakai RD. Jadi ini colokan seperti ini hanya digunakan untuk seperti bor untuk industri. Misalnya Anda menggunakan colokan ini untuk mesin air, untuk mesin cuci ya, mesin cuci, itu betul-betul harus connect dengan mesin cuci ya. Manakala mesin cuci itu biasanya kerjanya kontinu banget. Jadi untuk mesin-mesin yang kontinu banget dipakai terus menerus, sebaiknya Anda tidak menggunakan colokan seperti ini. Di pos-pos itu Anda jangan menggunakan colokan seperti ini. Sebaiknya Anda menggunakan colokan tunggal ya, seperti merek Panasonic atau merek apa ya yang pakai RD itu lebih bagus kualitasnya daripada ini. Kebanyakan mesin kita itu rusak karena kesalahan di sini. Kesalahan di sini karena mungkin kita ini anggap biasa, tapi itu fatal ya untuk bagi tukang laundry itu. Sebaiknya Anda jangan menggunakan colokan seperti ini untuk mesin air Anda. Anda menggunakan colokan paten yang seperti merek Panasonic itu yang menempel di tembok untuk mengambil arus, karena itu beda banget cara jepitnya ya di dalam. Jadi itu saya ingin bercerita agar Anda lebih aman ya, lebih aman. Jadi mesin air Anda lebih aman. Jadi begitupun kabel untuk pengambilan dari stok kontak itu, dari arus besar itu harus kabel yang betul-betul lebih bagus ya, lebih besar. Mungkin 2x50 itu ukuran 50 ya, yang besar itu. Karena biasa ada 150, ada 250. Untuk arus yang besar itu Anda harus pakai kabel yang besar. Tapi itu kabel yang itu ya, bukan cuma besarnya arus yang diperhitungkan di sini, tapi kontinuitasnya ya. Misalnya mesin air, mesin pantuk laundry itu dia menggunakan mesin cuci, tapi arusnya mungkin tidak begitu besar, tapi mesin itu dipakai secara terus menerus. Jadi Anda juga harus memperhitungkan kabel yang kualitasnya bagus. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Moga-moga ini bisa membantu Anda. Terima kasih. Tolong di like dan subscribe video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita masalah penggunaan kabel ya. Penggunaan kabel, ukuran apa sih kabel itu bisa dipakai ya, sebesar apa sih arus yang bisa dialirkan. Begitupun juga
tentang pemasangan instalasi listrik ya. Jadi ada kabel tertentu, rahasianya itu ada kabel tertentu yang sangat cocok untuk penggunaan instalasi listrik di dalam rumah Anda. Jadi begitupun saya nanti akan bahas di merek-merek Panasonic ini ya. Jadi ini ya buat apa ya, penggemar YouTube saya ya, saya ingin berbagi apa sih yang saya peragakan di sini ya. Pertama sih ini adalah kabel 2x30. Ini 2x30 ini sebaiknya Anda hanya bisa menggunakan arus yang 40 watt. Jadi 40 watt ke bawah. Jadi kalau kita menggunakan 40 watt ke atas ini sudah beresiko, bisa-bisa ini kabel ini meleleh dan menimbulkan kebakaran. Apalagi kalau rumah Anda banyak mengandung kayu ya, atau rumah kayu. Jadi ini harus menjadi warning ya, banyak terjadi kebakaran karena kesalahan penggunaan kabel. Ini adalah kabel 2x50. 2x50. Ini sebaiknya Anda menggunakan kabel seperti ini. Paling tinggi 80 watt. Jadi kabel seperti ini kecil ini belum cocok untuk setrika, untuk mensetrika lampu, ya. Jadi kalau dipakai mensetrika bisa-bisa juga ini meleleh dan bisa menimbulkan kebakaran ya. Jadi penggunaan kabel itu adalah penyebab mungkin yang paling banyak ya untuk terjadinya kebakaran. Begitu juga ini adalah kabel 2x75. Jadi ini lebih besar sedikit dari ini. Ini adalah kabel paling minimal bisa digunakan paling banyak ya, untuk mesin air ini bisa, untuk setrika juga ini paling kecil ini ya, untuk setrika baju Anda minimal Anda menggunakan kabel 2x75. Jadi ini warning banget ya, untuk penggunaan kabel itu Anda harus betul-betul memperhatikan besar dan kualitas kabel yang Anda gunakan. Sebab ini adalah mungkin penggunaan kabel ini mungkin 60% kebakaran itu terjadi karena efek dari penggunaan kabel. Jadi begitu juga ini ya, ini untuk instalasi lampu itu harus Anda juga benar-benar memperhatikan kualitas kabel. Jadi di pasaran itu kabel seperti ini ada dua macam yang terkenal. Jadi ada merek Eterna, ada merek Pesicom. Saya tidak bisa mengatakan ini yang jelek, ini yang bagus ya, tapi saya ingin mengatakan bahwa mereka itu memiliki kelebihan yang berbeda. Jadi kalau untuk instalasi di dalam rumah, mungkin kalau Anda betul-betul rumah Anda permanen, atau apalagi sekarang yang pakai bondex itu, betul-betul kabel itu ditanam di tembok, dan kemungkinan besar pada saat malam mungkin itu mengalami pendingin sekali ya. Jadi bisa berlumut ini kabel ya, berlumut. Jadi banyak sekali kita dapati itu untuk rumah-rumah permanen itu setelah sekian tahun kabel itu stok kontak dengan lampu itu tidak berfungsi lagi ya. Jadi saklar dengan lampu itu tidak connect lagi. Akhirnya mereka menggunakan sambungan manual yang kelihatan banget ya, mengganggu penglihatan. Jadi rahasianya adalah penggunaan kabel. Jadi untuk di dalam rumah Anda, kalau saya sih untuk sambungan instalasi lampu rumah sebaiknya Anda menggunakan Pesicom. Jadi kalau Anda betul-betul punya rumah dan ingin memperhatikan masalah seperti ini, jangan Anda percaya pada tukang instalasi itu untuk membeli kabel. Jadi kabel itu Anda pergi beli sendiri ya. Yang untuk instalasi itu paling bagus untuk instalasi dalam rumah itu paling bagus merek Pesicom. Jadi Pesicom itu dia tahan banget ya kalau dipelintir seperti ini, diputar ya, disambung seperti ini, diputar. Pesicom itu yang paling bagus. Jadi tidak ada toleransi ya. Atau yang sifatnya seperti Pesicom. Yang Pesicom itu sebenarnya kabelnya lembut. Jadi pada saat dia diputar itu betul-betul rapat. Sementara
merek Uticom, merek Ethernet itu kebalnya otomatis lebih banyak kaku. Jadi bila mana diputar itu kemungkinan dia agak longgar. Jadi ini menjadi warning bagi kita ya. Penggunaan merek dari kabel itu sangat-sangat menentukan ya untuk penggunaan kabel. Begitu juga buat teman-teman saya yang pemasang instalasi itu, sebaiknya di dalam satu rumah itu Anda ada tempat yang Anda bikin untuk membuat atau mengambil arus yang besar. Jadi kalau colokan-colokan seperti ini hanya sampai 1000 watt. Jadi untuk penggunaan di atas 1000 watt ya Anda menggunakan colokan seperti ini ya. Colokan Panasonic seperti ini. Jadi Panasonic seperti ini yang pakai RD ini lebih bagus kualitasnya daripada yang begini ya. Meskipun merek Uticom, ini Panasonic seperti ini lebih bagus daya hantar listriknya. Dia lebih daya tahannya, dan dia efek panasnya itu jauh lebih aman ya daripada Anda menggunakan seperti ini. Apalagi seperti ini sudah keseringan dipasang cabut ya, ini akan longgar. Jadi begitupun kalau Anda pengusaha colokan ini dipakai untuk industri, untuk usaha, sebaiknya Anda tidak menggunakan colokan seperti ini. Untuk colokan yang langsung ke instalasi itu sebaiknya Anda menggunakan colokan yang paten seperti ini ya, yang paten ini. Jadi kalaupun Anda menggunakan arus yang rendah, tapi arus itu dipakai secara kontinu, misalnya Anda pengusaha laundry, sebaiknya kabel yang digunakan untuk mesin mesin cuci mesin cuci itu adalah kabel yang bagus, yang besar. Jadi dan jangan Anda gunakan colokan begini ya, colokan seperti ini. Jadi pakailah colokan yang pakai RD seperti ini untuk mesin cuci ya, mesin cuci. Jadi mesin cuci ya, alat laundry itu ya, mesin air, mesin cuci, usahakan dicolok di tempat yang seperti ini. Ini bahaya banget ya, menimbulkan kebakaran ini. Dan begitu pun pemakaian kabel itu Anda harus betul-betul memperhatikan ya, daya hantar listrik itu merek Uticom itu menang banget di sambungan. Jadi di sambungan cara menyambung itu Uticom itu aman banget karena kabelnya lembut. Begitu juga kalau misalnya Anda ingin memperhatikan kecantikan rumah Anda ya. Rumah Anda untuk Panasonic itu mereka itu menyiapkan 3 seperti ini ya, 3. Dia ada dua dan ada 1 ya. Jadi kalau menurut saya sih estetika yang paling cantik itu yang menggunakan 3 seperti ini. Jadi 3 seperti ini. Ini juga bisa dipakai tunggal ya. Misalnya ada yang besar itu untuk satu ini satu saja ya. Begini juga ini untuk satu ini satu, dan di sini tempat ada. Jadi tetap 3, tapi tetap 3 kelihatan. Karena menurut kalau dari segi estetika ya, kalau dari estetika menurut saya, penilaian saya, yang 3 couple ini, 3 pasang ini yang paling cantik dibandingkan yang 2 atau apalagi yang 1. Jadi mungkin ini, apalagi misalnya Anda pasang di ruang tamu, saya lihat ini paling cantik yang 3 yang 3 berjejer ini daripada 2 atau 1. Kita lihat kecantikan dari saklar atau stok kontak merek Panasonic ini. Ini yang paling banyak dipakai karena untuk penggunaan ini tinggal kita colok kabelnya di sini, tidak pakai putar-putar lagi ya. Ini sudah kuat, sudah dia ada di dalam, ada pegasnya. Jadi kabel ini melengket banget, dan biasa itu tidak bisa lagi kita cabut ya setelah masuk di sini. Jadi ini merek Panasonic yang paling banget dipakai. Tapi menurut saya sih penggunaan itu ini juga harus Anda, kalau Anda punya rumah ya, sebelum Anda memasang ini Anda harus punya detail gambar-gambar ya.
gambar-gambar yang Anda pasang. Ya jangan percayakan pada tukang itu, jangan sekali-kali percayakan pada tukang untuk membeli alat-alat seperti ini ya. Karena kalau tukang itu yang banyak mereka siapkan itu yang tunggal-tunggal seperti ini. Yang mereka tunggal-tunggal seperti ini, yang mereka siapkan itu ini mereka gampang atur. Dipasang apa ya, dipasang tidak bagus, mau pasang 2 mau pasang 3, yang penting sejajar seperti ini, yang satu saja ini. Umumnya tukang-tukang instalasi itu hanya yang mereka siapkan itu yang satu tunggal begini. Jadi Anda harus betul-betul memperhatikan ya. Kalau Anda ingin memperhatikan kecantikan dari ruangan Anda, karena ini juga penggunaan saklar saklar ini sangat menentukan apa ya, sangat cantik juga kelihatannya. Jadi usahakan pakai yang 3 ini. Di sini bisa sampai colokan seperti ini 2, yang ini 1. Yang penting menurut saya sih yang 3 kopel seperti ini yang paling cantik ya, kalau merek Panasonic ini menurut penilaian saya ya. Mungkin biasanya kita tidak menguasai bahan ini. Kita mungkin hanya tahu 1 atau 2. Ya kita jarang mengenal bahwa saklar seperti ini dia hanya ada 3, ada yang 3 pasang seperti ini. Jadi itu menjadi masukan bagi saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Anda. Tolong di like dan subscribe video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbicara tentang penggunaan kabel ya. Jadi saya berbicara ini pengalaman saya ya, karena ini YouTube saya ini juga berbicara masalah pengalaman di rumah tangga ya. Jadi saya ingin menjelaskan cara bagaimana penggunaan kabel itu untuk instalasi rumah kita. Dan kabel HVAC banyak terjadi kebakaran karena salah penggunaan kabel. Jadi terutama sih buat teman-teman saya yang menggunakan yang biasa pasang instalasi listrik itu, sebaiknya ya kalau Anda dekat kilometer itu Anda ada tempat khusus di mana mereka itu bisa mengambil arus yang besar. Jadi kalau Anda tukang pasang instalasi atau Anda rumahan, sebaiknya Anda meminta di tukang instalasi itu ada tempat khusus untuk mengambil arus yang besar. Jadi ini penting banget ya. Demi juga apa ya, instalasi Anda lebih awet. Jadi bila mana Anda ingin mengambil strom yang lebih besar, mungkin Anda ingin melas apa ya, untuk adian sesuatu dilas, Anda tidak sembarang mengambil arus ya. Jadi ada mungkin dekat-dekat kilometer itu ada arus tersendiri yang bisa di mana di situ mengambil arus di situ ya. Jadi kasihan banget ya, biasa rumah-rumah penduduk itu dia tidak ngerti masalah penggunaan kabel itu. Teman saya ya yang suka pasang instalasi itu, tolong ya, di mana kasihan rumah-rumah penduduk itu dia tidak ngerti masalah arus. Kalaupun Anda jangan terlalu memikirkan keuntungan semata ya. Anda juga merasa apa ya, gimana di mereka itu supaya ada tempat khusus untuk mengambil arus besar. Jadi di tempat itu bisa kita mengambil arus yang lebih besar. Jangan Anda serampangan ya, kasihan mereka itu bisa kebakaran ya kalau Anda tidak memikirkan keselamatan mereka. Jadi kalau saya sih, Anda di rumah Anda itu kalau misalnya Anda pemilik rumah, Anda mengerahkan tukang instalasi itu untuk di mana di situ ada tempat untuk pengambilan strom yang lebih besar. Jadi biasanya itu tidak pakai seperti ini, biasanya dia pakai langsung ya. Langsung bisa juga pakai seperti ini, tapi ini kan gampang diganti-ganti. Tapi bisa pakai colokan merek Panasonic itu. Ya, di mana di situ ada beberapa tempat untuk mengambil arus yang besar, di mana mungkin kabelnya di situ yang kabel khusus ya untuk pengambilan arus besar. Jadi itu warning dari saya ya. Ini pengalaman saya, mungkin ada yang lebih pengalaman dari saya, tapi ini hanya seginilah kemampuan saya untuk menjelaskan masalah penggunaan kabel. Ya, teman yang penggemar YouTube saya ya, saya akan berusaha memaparkan seluruh pengalaman saya ya, pengalaman hidup saya.
untuk pasang instalasi saya juga bisa. Jadi saya juga menjelaskan gimana sih cara memasang penggunaan kabel ini ya. Banyak yang salah ya penggunaan kabel. Ini kabel ini 2 kali 30. Ini 2 kali 30. Ini kalau menurut saya sih 2 kali 30 ini kalau Anda ingin mengambil arus di sini maksimal 40 watt. Jadi kalau Anda ingin menyalakan balon dengan menggunakan kabel seperti ini maksimal banget ya. Kalau Anda mengambil arus 40 watt ke sini. Jadi ini kabel ini bisa panas ya dan menimbulkan kebakaran. Jadi begini juga ini kabel 2 kali 50. 2 kali 50 ini kalau menurut saya sih maksimal Anda bisa ambil 80 watt dari sini. Jadi ini maksimal banget 60 watt untuk menyalakan balon ya. Menyalakan apa ya? Maksimal 80 watt. Ini 20. Jadi Anda kalau Anda ingin beli kabel itu, Anda perhitungkan untuk apa sih kabel ini Anda gunakan ya. Jangan sembarang. Jadi kalau kabel saya yang satu ini mungkin ini 2 kali 75. 2 kali 75 ini maksimal banget ya. Anda pakai untuk mesin air. Mesin air ini paling minimal ini 2 kali 75 ini minimal ya untuk menggunakan mesin air. Kalau ini bisa juga putus ya kalau Anda gunakan untuk mesin air dan kabel kecil itu tidak bisa ya. Jadi kalau menurut saya sih masalah penggunaan kabel itu penting banget. Jadi jangan sembarang untuk menggunakan kabel. Begitupun buat teman-teman ya instalasi listrik ya. Untuk yang tukang pasang instalasi listrik itu ini kabel tunggal ya, kabel tunggal untuk pasang instalasi. Buat yang membuat rumah ya, yang bikin rumah baru. Di lapangan itu ada 2 merek yang umumnya yang dipakai itu tukang instalasi itu. Ada merek Piscicom, ada yang merek Eterna. Di mana 2 kabel ini punya karakter yang beda ya, punya daya tahan yang berbeda, punya kelebihan yang berbeda. Jadi kalau Anda berhubungan dengan tukang instalasi, mungkin ada tawar-menawar ya, Anda bikin tanggung bahannya dan mereka tinggal kerjanya saja. Jadi penting banget ya, merek itu penting banget, apalagi rumah-rumah sekarang itu rumah permanen, betul-betul kabel itu ditanam di tembok. Jadi Anda betul-betul merek itu penting banget untuk instalasi yang ditanam di tembok itu. Jadi jangan main dengan merek ya. Jadi kalau merek yang paling bagus untuk ditanam di tembok itu adalah merek Piscicom. Jadi kalau untuk bentangan panjang itu merek yang bagus itu Eterna. Jadi kalau apalagi Anda bikin buat rumah-rumah permanen, untuk pembelian kabel itu jangan Anda percayakan pada tukang instalasi. Anda beli sendiri kabelnya. Apalagi rumah Anda rumah permanen, banyak yang kemarin saya lihat itu rumah bagus banget, cantik banget. Tapi penggunaan kabelnya sembarangan ya. Jadi setelah beberapa tahun kemudian, apalagi ini ditanam di tembok ini bisa dingin ya kabel itu. Dan kalau dingin itu biasanya kabel itu cepat putus. Terus terang banyak kejadian di sana di lapangan itu. Kabel itu cepat putus ya, terutama yang ditanam di tembok itu cepat putus karena kabel yang ditanam di tembok itu berhawa dingin. Jadi kalau Anda menggunakan kabel yang sembarangan, itu betul-betul kabel Anda cepat putus. Jadi ini penting banget ya, banyak sekali kejadian itu ya untuk rumah-rumah penduduk yang rumah permanen itu. Merek kabel itu penting banget, apalagi rumah permanen yang merek kabel itu penting banget ya. Kalau merek Eterna itu merek Piscicom itu kelebihannya dililit ya. Ini teman pengalaman saya ya, buat yang senang dengan YouTube saya. Ini hanya bukan saya dibayar ya untuk mendukung merek Piscicom ini untuk kabel instalasi dalam rumah. Ini penting banget. Saya tidak punya toleransi ya, saya tidak punya kalau untuk dalam rumah, apalagi rumah Anda permanen, saya tidak kasih toleransi ya, harus merek Piscicom untuk dipasang di instalasi dalam rumah. Apalagi rumah Anda rumah permanen. Dan banyak banget kejadian ya, kayak setelah beberapa tahun kemudian colokan di situ ya, lampunya tidak bisa nyala lagi. Akhirnya mereka pasang kabel secara manual karena ini penting banget masalah merek ya. Begitupun masalah isolasi seperti ini, minimal seperti ini Anda gunakan ya. Jangan Anda sembarang pakai instalasi listrik itu.
Jangan pakai untuk instalasi, jangan sembarang seadanya ya. Jadi biasa itu tukang instalasi itu kalau tidak ada apa akal pun jadi. Jadi akar pun jadi. Jadi ini jangan sembarang ya kalau untuk permanen, apalagi rumah cantik. Masalah penggunaan kabel ini menurut saya sih hal yang paling urgent, karena Anda rugi banget. Beberapa tahun kemudian stok kontak Anda tidak berfungsi lagi. Anda rugi sekali ya kalau Anda tidak memperhatikan pengalaman dari saya. Ini khusus untuk teman YouTube saya ya, yang penggemar YouTube saya ya. Bukan untuk untuk saya anggap Anda seperti keluarga saya ya, hanya saya mengusulkan seperti itu. Anda mungkin pengalaman Anda berbeda, tapi pengalaman saya seperti itu. Moga-moga ini bisa bermanfaat bagi Anda. Tolong di like dan subscribe video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang aplikasi penggunaan kabel ya. Ini hanya menurut pengalaman saya. Mungkin Anda lebih pengalaman dari saya karena saya hanya ingin bikin video ya sesuai dengan pengalaman saya. Mungkin Anda lebih pengalaman dari saya ya, tidak apa-apa ya. Saya hanya berbicara seadanya sesuai dengan pengalaman saya. Jadi mungkin pengalaman saya kurang, ya begitulah, hanya seperti itulah kemampuan saya. Jadi mungkin Anda lebih profesional karena jurusan saya juga bukan di sini. Tapi kali ini saya ingin berusaha memaparkan berapa sih pengalaman saya untuk menggunakan kabel. Jadi kabel itu yang kebanyakan terjadi di lapangan itu banyak orang ya serampangan menggunakan kabel. Jadi itu bahaya banget ya untuk instalasi kabel itu rumahan. Untuk rumah-rumah rumah-rumah biasa itu rumah kayu yang biasa itu kita cari sambungan kabel itu serampangan ya, mereka bikin itu mungkin karena untuk murahan ya. Mereka itu tidak memikirkan efek dari penggunaan kabel ini bisa menimbulkan kebakaran. Dan kebanyakan ya rumah-rumah yang saya lihat itu, yang rumah-rumah di pedalaman itu, dia menggunakan kabel seadanya ya. Mungkin bagi teman-teman saya yang biasa pasang instalasi listrik, kalau untuk rumah-rumah penduduk itu kesian dia tidak mengerti masalah kabel. Sebaiknya Anda membuat colokan khusus ya pada rumah penduduk itu. Rumah penduduk itu Anda membuat yang kalau menurut saya ya, Anda membuat tempat khusus ya untuk mengambil strom, di mana di dekat kilometer itu mungkin kabel Anda tidak seberapa korban ya. Seperti ini kabel instalasi ini tidak seberapa korbannya ya. Anda bisa buatkan sambungan seperti ini ya, mere-mere Uticom ini sudah bagus ya. Di mana mereka itu bisa mengambil sambungan dari situ. Jadi mereka nanti ada pos khusus untuk mengambil yang dekat dari kilometer itu, mengambil arus dari situ. Jadi biasanya di dalam rumah itu saya lihat itu semraut banget ya. Dicolok kiri kanan itu pakai kabel kecil, dan itu sangat beresiko untuk menimbulkan kebakaran. Jadi kalaupun rumah-rumah tangga itu seadanya ya, sederhana banget ya untuk membuat kabel itu, tidak serampangan banget ya membuat sambungan kabel itu. Saya itu ya, kalau saya itu yang tukang pasang instalasi itu, sebaiknya Anda memikirkannya, Anda membuat di mana terminal, mungkin ini sampai minimal 4 seperti ini. Anda membuat terminal di situ yang dekat dengan kilometer ya, supaya manakala orang ini ingin mengambil arus yang besar, ambilnya dari situ. Dan saya kasihan lihat juga ya, untuk pemasang instalasi itu biasanya mereka menggunakan kabel yang serampangan, yang kabel kecil-kecil untuk ke instalasi rumah itu ya. Sebaiknya Anda jangan terlalu berpikir mumpung mereka tidak tahu risikonya seperti ini ya. Sebaiknya Anda berpikirlah untuk membuat sesuatu untuk mengambil strom yang arus besar ya. Seperti ini kabel yang besar yang dekat dengan kilometer itu, di mana mereka bilang ingin menggunakan arus yang besar,
ambil arusnya di situ. Jadi untuk pemasang instalasi sebenarnya Anda berpikir tentang itu ya, supaya mereka itu bisa mengambil arus dari situ ya. Jadi bisa mungkin bagaimana lah Anda berpikir positif lah. Jangan seperti apa ya, Anda tidak memikirkan keselamatan orang lain, mudah terbakar rumahnya, kasihan ya. Karena mereka itu tidak ngerti bahwa penyambungan kabel seperti ini dengan kontak-kontak seperti ini bisa berbahaya banget ya. Jadi kalau saya sih, Anda buatkan khusus di situ, di mana di situ ada tempat untuk mengambil arus yang besar. Jadi ya, ini kabel ini ya, kabel ini juga jangan sembarang dipakai ya. Ini kabel 2x30. Kabel seperti ini, kalau Anda menyambung kabel seperti ini untuk mengambil arus ya, arus listrik, itu mungkin 2x30 ini maksimal Anda pakai arus 40 watt. Ya, dari sini untuk menyalakan balon 40 watt. Jadi karena kabel ini bisa apa ya? Bisa panas dan ini meleleh ya. Kalau misalnya kabel seperti ini Anda bisa menggunakan 60 watt ke atas. Jadi ini 20x30 ini pun maksimal banget ya kalau 40 watt. Ini kabel ini apa ya? Ini 20x50. Ini 20x50 ini Anda bisa gunakan maksimal 80 watt ya. Anda gunakan ini untuk pengambilan arus ini. Jadi untuk mensetrika itu tidak cocok banget ya dengan kabel sebesar ini, sekecil ini. Anda tidak besar banget ya. Anda bisa pakai kabel yang besar sedikit ya dari ini. Ada sepunya ini ya. Untuk pengambilan arus ya lebih besar sedikit dari ini. Saya tidak tahu, ini kan 250, ini 50 kali. Ini mungkin apa ya? Mungkin 75 ya kali 2x75. Ini minimal ini bisa digunakan untuk mengambil strom untuk mesin air ya. Jadi mesin air itu ini minimal ya, di atasnya ini ya. Ini mungkin 75 kali, saya juga tidak terlalu tahu ya, di atasnya ini. Untuk mengambil arus mesin air. Jadi untuk mesin air itu karena dia itu 125 sampai 200 watt. Untuk mesin air rumah tangga itu minimal kabel seperti ini. Jadi jangan sembarang menggunakan kabel, karena kabel yang salah penggunaan itu bisa menimbulkan kebakaran. Jadi ini kabel ini bila kabel kecil untuk mesin air, dan kabel itu bisa meleleh ya dan menimbulkan kebakaran, apalagi rumah kayu ya. Jadi ini sangat-sangat saya perhatikan ya, sangat-sangat penting banget untuk kasihan ya, kita pikirkan ini penduduk, dia tidak tahu masalah kabel ya, apa sembarang dia pakai. Begitupun buat teman-teman kita ya, buat senior-senior saya, kalau ingin Anda membuat rumah, Anda ingin membuat rumah secara permanen, membuat instalasi, jangan Anda terlalu percaya pada tukang instalasi itu. Jadi kalau bahan untuk membuat kabel itu bikin instalasi di dalam rumah Anda, apalagi rumah Anda rumah permanen, merek kabel itu penting banget ya, penting banget untuk instalasi. Untuk instalasi ya, jadi di lapangan itu ada 2 merek yang terkenal ya, ada merek Piscicom, ada merek Eterna. Jadi saya hanya menjelaskan dari sifat kabel ini ya. Jadi ada sifatnya seperti merek Piscicom dan ada seperti Eterna. Jadi kalau seperti Piscicom itu ya saya tidak punya. Kalau Anda betul-betul membuat rumah permanen, saya tidak punya toleransi ya. Sebaiknya Anda menggunakan kabel yang sejenis, yang merek Piscicom untuk di dalam instalasi. Jadi kalau di dalam instalasi rumah Anda ingin betul-betul sambungan kabel Anda tidak putus-putus, biasanya kawat seperti ini ya, kabel tunggal seperti ini untuk di dalam rumah biasanya yang paling bagus itu merek Piscicom. Sedangkan untuk yang keluar ya, yang panjang keluar itu misalnya antara rumah satu dan rumah yang lain, Anda menggunakan kabel yang Eterna punya. Eterna punya itu kelebihannya dia tahan di bentangan ya, di bentangan panjang itu Eterna itu mungkin lebih bagus daripada Piscicom. Tapi kalau untuk di dalam sambungan di dalam rumah, kalau Anda betul-betul ingin kawat
sambungan Anda ya bagus ya, karena kualitas dari PCCom itu untuk dililit lebih bagus daripada merek Eterna. Tapi mungkin kalau untuk bentangan panjang itu untuk ditarik dari rumah ke rumah itu saya lebih mengandalkan Eterna. Jadi penggunaan kabel itu harus Anda pikirkan ya kalau Anda membuat rumah, apalagi rumah Anda rumah permanen. Saya kemarin dapat rumah yang cantik banget, tapi penggunaan kabelnya salah. Jadi antara beberapa tahun kemudian antara balon itu tidak bisa lagi nyala ya. Apalagi sekarang Anda menggunakan rumah itu kebanyakan ditanam di tembok. Jadi kalau ditanam di tembok permanen seperti itu, jangan Anda main-main menggunakan kabel ya. Anda jangan seadanya ya untuk rumahan, apalagi ruko yang betul-betul pakai apa itu bondex itu, betul-betul ditanam di tembok itu kabel ya. Jadi rugi banget ya kalau Anda tidak mendengarkan pengalaman saya ya. Jadi penggunaan kabel Eterna dengan kabel PCCom itu beda ya. Eterna menang di bentangan panjang, PCCom menang di bentangan dalam rumah, di lilit-lilit itu PCCom bagus banget. Jadi ini hanya buat mengikuti instruksi saya ya. Pengalaman saya begitu juga isolasi seperti ini. Penting banget ya. Jangan pakai isolasi yang 5.000-an ya. Anda pakai yang apa ya? Yang minimal ini ya. Minimal seperti ini. Jadi sekarang sudah ada juga lebih bagus dari ini. Tapi sudah saya pakai seperti ini udah bagus banget. Jadi kalau Anda ingin membuat rumah permanen banget, rumah cantik, penggunaan kabel ini penting banget. Jadi jangan percaya pada tukang instalasi untuk membelikan kabel ya. Anda beli sendiri kabelnya baru suruh pasang. Jadi bisa Anda tawar-menawar, Anda hanya menanggung bahannya dan mereka itu tanggung tinggal pasangnya saja ongkosnya berapa. Jadi bahan itu penting banget. Yang saya sesalkan sekali banyak rumah-rumah mewah yang tidak memikirkan penggunaan kabel ini. Jadi setelah sekian tahun saklar itu tidak berfungsi lagi karena mereka tukang instalasi itu memikirkan hanya keuntungan. Jadi ini betul-betul warning bagi teman-teman saya ya, bagi pemilik rumah, bahwa penggunaan kabel itu yang untuk instalasi itu penting banget. Merek itu penting banget. Mungkin ini pengalaman saya ya untuk rumahan ini penting banget untuk memperhatikan kualitas kabel ya. Merek kabel itu yang Anda gunakan untuk menggunakan instalasi itu harus kualitas SNI dan ada merek tertentu, dan kelebihan itu kabel itu beda banget. Jadi ini buat teman saya yang gemar dengan YouTuber saya, ini adalah warning bagi saya. Mudah-mudahan ini bisa Anda aplikasikan untuk membuat rumah ya. Moga-moga ini bisa bermanfaat bagi Anda. Tolong di like dan subscribe video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.